Selama bertahun-tahun, banyak pembunuh merasa aman. Tidak ada saksi. Tidak ada kamera. Tidak ada yang melihat. Mereka yakin waktu akan menghapus segalanya. Namun mereka lupa satu hal. Tubuh manusia selalu meninggalkan jejak. Kasus pembunuhan Anna Jean Kane yang terjadi pada tanggal 2 Oktober tahun 1988. Kejahatan brutal ini terjadi di pinggir jalan di Perry Township. Kasus ini langsung membingungkan polisi. Tidak ada saksi, tidak ada tersangka yang jelas. Namun ada satu hal yang ditemukan di tubuh korban, jejak cairan biologis. Saat itu, bukti tersebut hanya disimpan. Tidak ada teknologi untuk mengungkap siapa pemiliknya. Setelah 2 tahun buntu, pada Februari tahun 1990, sebuah surat anonim yang ditandatangani oleh seorang warga negara yang prihatin ditujukan kepada surat kabar setempat berisi banyak detail intim tentang pembunuhan tersebut. Polisi yakin bahwa penulis surat tersebut mungkin bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Hal yang pertama diperiksa adalah amplop tertutup air liur tempat surat itu dikirim. Hingga puluhan tahun kemudian, teknologi DNA memungkinkan polisi memeriksa ulang bukti lama. Teknologi silsilah genetik DNA yang canggih akhirnya mengidentifikasi Scott Grimm sebagai pembunuhnya. Kepolisian negara bagian Pennsylvania dan Jaksa Wilayah Burke County menyampaikan berita tersebut pada Agustus tahun 2022. Sayang, Grimm sudah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sebab alamiah dan tidak dapat diadili untuk bersaksi. Ia baru berusia 26 tahun saat pembunuhan Kane terjadi. Kasus ini membuktikan satu hal, waktu tidak menghapus bukti, waktu hanya menunggu teknologi siap. Kasus berikutnya memperlihatkan pola yang hampir sama. Kasus terjadi pada tanggal 26 Juni tahun 1989, ketika seseorang mendobrak jendela kamar tidurnya, lalu melakukan kekerasan seksual sebelum membunuhnya dengan sadis, sementara seluruh keluarganya masih tidur. Vaughn Cox ditemukan meninggal, tetapi untungnya, penyidik TKP mengumpulkan cairan tubuh dari seorang calon tersangka saat itu. Meskipun teknologi forensik saat itu belum memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pelakunya. Selama bertahun-tahun, pelaku hidup normal, bekerja, bersosialisasi, mungkin merasa aman. Hingga akhirnya, bukti lama diuji ulang dengan teknologi DNA modern. Dengan menggunakan DNA silsilah, mereka dapat mengidentifikasi Donald Cox Junior, sepupu Vaughn sebagai pelakunya yang diumumkan pada tahun 2020. Untuk membuktikannya, polisi harus bekerja keras dengan ekstraksi dan perbandingan profil DNA yang ada dari TKP asli 14 tahun sebelumnya, dan terbukti terdapat kecocokan. Ironisnya, pelaku telah meninggal dunia, tidak ada persidangan, tidak ada pengakuan. Ketika para penyelidik membagikan temuan ini kepada keluarga Vaughn pada November tahun 2020. Kedua orang tuanya yang masih hidup mengungkapkan kesedihan sekaligus kelegaan. Karena kecurigaan mereka mungkin terbukti selama ini. Tanggal 23 Agustus pada 1972 ketika jasad Jody Loomis ditemukan tergeletak di jalanan dengan luka tembak di atas telinga kanannya. Sayangnya dia telah ditemukan tewas saat itu. Hanya bukti DNA ditemukan pada tubuh dan sepatu botnya. Hingga 47 tahun kemudian, keluarga bisa bernafas lega ketika Departemen Sheriff Snohomish County pada 2019 mengidentifikasi seorang tersangka. Dengan teknologi DNA generasi baru, polisi akhirnya menemukan kecocokan air mani yang terdapat di sepatu boots korban.
Bukti tersebut menghubungkannya dengan Terence Miller yang berusia 78 tahun, yang tinggal hanya 17 menit dari TKP pembunuhan Jody. Hal ini memaksa petugas untuk menangkap dan mendakwa Miller dengan pembunuhan tingkat pertama. Dengan menggunakan bukti DNA, pihak berwenang dapat mencocokkan profil genetik Miller dengan air mani yang dikumpulkan dari sepatu bot Jody. Pelaku hidup puluhan tahun tanpa pernah tertangkap. Namun lagi-lagi, ia meninggal sebelum persidangan dimulai. Jika diperhatikan, semua kasus ini memiliki kesamaan. Pelaku merasa aman, tidak ada saksi, waktu berlalu lama, bukti biologis disimpan, teknologi berkembang, kebenaran muncul. Air liur, sperma, hal kecil yang dianggap sepele, justru menjadi kunci untuk membuka kasus pembunuhan yang membeku selama puluhan tahun. Pada dekade 1970 hingga 1990-an, teknologi forensik belum seperti sekarang. Polisi memang menemukan cairan biologis di TKP, namun saat itu, DNA belum bisa dianalisis secara detail, database belum tersedia, bukti hanya disimpan, bukan diuji. Banyak penyelidik saat itu tidak tahu bahwa bukti yang mereka simpan akan menjadi bom waktu. Puluhan tahun kemudian, sains berkembang, dan kasus-kasus lama kembali dibuka. Dan meskipun keadilan terkadang datang terlambat, kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri.